Hello, welcome back to A Chunk of Wonder with me Bale, and also ini adalah guest star kita kali ini. Siapa ini? Halo semua, aku Rasti. Dari mana Kak Rasti? Aku dari Goto Impact Lab, Mhm. di Goto Impact Foundation. Jadi research unitnya Goto Impact Foundation. I see, nice. Ngomongin tentang research ya, banyak ya kerjanya ya Kak Rasti pasti di belakangnya ya. Tapi seru. Seru pasti, karena mencari hal-hal yang baru dan tentunya impactful juga ya, karena kan ya kita Wow, Goto Impact Goto Foundation. Impact. So, Kak Rasti, aku mau cerita deh. Kayak bukan akhir-akhir sih. Dulu waktu aku SMP, SMA gitu kan, masa aku perkembangan untuk aku saat belajar. Sekarang mungkin masih melakukan hal yang sama untuk belajar kayak gitu. Dan aku banyak menemukan kayak kesulitan untuk belajar kayak gitu. Dan pernah sih nge-research kayak beberapa hal bagaimana caranya untuk belajar, apa yang harus ditingkatkan atau apa yang harus kayak dilihat seperti itu. Nah, kalau dilihat nih Kak Rasti kan kalau denger nih ya, suka nih yang namanya neuroscience ya Kak Rasti ya. Apa sih yang dilakukan otak kita ketika kita sedang belajar, Kak? Kalau ngomongin hubungannya neuroscience sama proses belajar itu biasanya kita ngomongin tentang memori. Karena belajar itu kan sebenarnya memasukkan sesuatu dari lingkungan kita ke dalam memori otak supaya di save gitu ya. Kalau misalnya kita kayak kita pakai komputer lah, kalau pakai komputer tuh ya di save gitu kan. Nah, sebenarnya prosesnya seperti apa sih otak kita bekerja pada saat kita memasukkan sesuatu yang ada di luar ke dalam? Persis kayak kita pakai komputer atau kita pakai laptop gitu ya. Jadi si otak kita atau indera kita, tubuh kita, misalnya mata kita, telinga kita, terus indera peraba, emosi, apalagi ya, banyak lah ya. Pokoknya semua macam indera, penciuman, perasa, lidah dan sebagainya itu menangkap segala informasi dari luar. Lalu semua informasi itu masuk ke dalam namanya short term memory atau working memory. Okay. Nah, kalau di komputer tuh kayak RAM gitu ya. Jadi dia cuman berguna supaya kita bisa menangkapnya aja. Tapi belum tentu ke save di hard drive-nya atau di cloud-nya gitu, belum tentu. Jadi dia kayak working memory. Yang bekerjanya sangat cepat, Bale. Bekerjanya tuh nggak nyampe, memorinya itu ya, space-nya sangat kecil. Jadi dia tuh nge-save-nya tuh nggak nyampe, bahkan nggak nyampe 1 detik. Anggaplah misalnya aku sebutin nomor telepon aku adalah 07635743. Berapa nomor telepon aku barusan? 07636. Sih? Cepet. Dan paling ya kalau ngomongin, anggaplah supaya kita pengen tahu ya seberapa pendeknya si RAM itu atau si working memory kita itu tuh mungkin setara 5-9 deret angka. 5-9 deret angka. Iya, Okay. Makanya kalau zaman dulu nggak tahu ya, Bale dulu nomor telepon temennya telepon rumah apa telepon handphone nih. Kalau zaman aku kecil tuh belum ada. Masih ada, Kak, masih ada. Itu kan cuma 6-7 nomor. Oh iya benar. Jadi kita bisa ingat. Oh iya benar. Tapi kalau nomor telepon sekarang, nomor handphone Iya. teman susah. 12 nomor telepon sendiri aja kadang-kadang aku suka butuh waktu yang panjang untuk Jujur, mengingatnya, iya. ya kan? Karena memang udah lebih dari Iya. batas 5-9 digit tadi itu. Itu kira-kira working memory kita. Oh. Nah, kenapa susah? Ya karena itu kan, karena pendek. Tapi kenapa ada memori yang bisa tersimpan dengan baik di long term memory kita, yang itu adalah semacam kayak space di cloud tapi nggak ada batasannya dan nggak perlu subscribe tambahan supaya dapat space yang lebih banyak. Karena sama Tuhan dikasihnya udah banyak. Oh gitu iya, kan. bersyukur hashtag Bersyukur, ya. gitu ya. Nggak usah subscribe lebih gitu kan, kayak cloud ditambahan. Nah itu tapi butuh usaha. Oke. Dari dari short term bisa masuk ke long term, yaitu bisa dengan berbagai cara. Bisa dengan cara diulang-ulang. Tadi misalnya nomor teleponnya berapa? 3764 5858 misalnya 3764 5858 3764 gitu ya. Diulang-ulang itu akan lama-lama masuk. Atau diasosiasikan terhadap sesuatu. Oke. Ingat gak sih zaman kita sekolah suka
bikin apa ya, jembatan, rumus-rumus kayak gitu bisa. Iya. Atau juga sebenarnya nggak cuma dalam hal menghafal ya, dalam hal memahami konsep tuh juga kayak gitu. Kita bisa mengasosiasikan itu terhadap konsep yang sudah ada di kepala kita sebelumnya. Contohnya misalnya mau belajar tentang bagaimana caranya memecahkan masalah di dunia pendidikan. Misalnya ngomongin tentang proyek kita yang gigih misalnya. Tapi Balai sebelumnya pernah melakukan pemecahan masalah juga di dunia membangun sebuah gedung misalnya arsitektur. Pasti ada prinsip yang sama. Nah, supaya padahal nih pendidikan ini dunia yang benar-benar baru kan. Nah, sebenarnya supaya lebih gampang si short termnya itu mengalihkan konsep yang baru tentang pendidikan ini ke long term, Balai bisa cari apa yang ada di konsep yang baru ini yang sebenarnya sama atau relevan atau bisa diasosiasikan dengan memori yang udah lama. Yang tentang pengetahuan yang pernah kita punya sebelumnya di mungkin sektor atau subjek yang berbeda, sehingga dia akan lebih cepat masuknya. Jadi kita mencari kemiripan akan konsep ini dengan konsep yang sebenarnya kita udah tahu sebelumnya. Betul. Gitu. Karena di otak kita itu kalau kita kebayang tuh kayak semacam kayak jaring laba-laba gitu ya. Dimana ada kayak garis-garisnya gitu ya. Ini ada, anggaplah ya ini neuron gitu ya. Jaring-jaring. Nah, sebenarnya itu akan lebih gampang masuknya ke dalam kalau jalannya itu udah ada di jalan tolnya, udah dibangun jalan tolnya, dibandingkan jaring yang masih jalannya bergerinjal-gerinjal. Kebayang. Jalan tol ini maksudnya adalah sudah ada pathway yang dibangun sebelumnya. Makanya asosiasi itu penting dalam belajar. Berarti pathway ini sendiri Kak, bagaimana sih cara membangunnya gitu? Ada nggak hacks-hacksnya kayak gitu? Hacksnya adalah pertama practice ya, repetisi. Dicoba diulang gitu kan. Sama lah kayak kita belajar nyetir mobil. Kayak pertama-tama apalagi kalau manual, nggak tahu manual. Pernah ya. Sekarang udah jarang ya. Tapi nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya kayak sekarang dulu kita belajar mobil nyetir manual gitu kan. Waduh, ini mana ya? Kopling apa gitu, kayaknya mikir banget. Lama-lama udah terbiasa. Karena itu kita udah praktis, lama-lama terekam di otak kita pathway-nya yang tadinya jalannya misalnya masih jalan batu, kita kerikilnya udah kita lindesin sehingga udah makin lancar gitu ya istilahnya ya di kepala kita. Terus lama-lama udah dituangin aspal, lama-lama aspalnya ditebelin lagi, lama-lama dia udah kayak jalan tol, sehingga ketika itu udah kayak jalan tol, udah nggak mikir mau sambil nyanyi karaokean juga nyetir, mau ada apa kek. Mana kadang-kadang sering nggak sih kalau kita pergi dari satu tempat ke tempat lain yang kita biasa, misalnya kayak pulang ke rumah dari kantor, kita kayak tau-tau udah tiba-tiba nyampe. Setuju. Nah, itu adalah karena repetisinya dilakukan. Itu hack yang pertama, repetisi. Atau latihan. Begitu juga dengan skill-skill lain ya, misalnya mau main musik atau mau belajar sesuatu, atau skill di pekerjaan, atau skill kalau anak-anak gigih mungkin skill coding gitu ya. Kebayangkan teman-teman misalnya habis belajar satu language, terus habis itu pindah ke language lain, pasti kagok. Meskipun sebenarnya udah tahu prinsipnya, foundationalnya udah tahu, tapi kagok karena itu language yang baru dan perlu dilatih terus supaya jadi kayak terbiasa bahasa yang baru tersebut. Si kerikil ini ya dihalusin bisa jadi jalan tol. Itu yang hack pertama diulang, tapi kan ngulang terus capek ya. Capek. Jujur. Mau berapa kali nih? Mohon maaf aja. Karena gitu juga kan. ada yang waktu 10.000 jam atau 100.000 jam. Ya, kalau mau jadi master in something gitu kan, tapi kan capek. Terus sekarang tuntutannya kita harus jadi orang yang agile katanya, ya kan? Kalau mau jadi programmer bisa satu bahasa doang nggak cukup. Harus bisa beragam-ragam gitu kan. Mau jadi data scientist juga nggak bisa cuma bisa pakai satu software, harus bisa banyak. Mau jadi apapun nggak bisa cuma punya satu disiplin ilmu. Maka asosiasi tadi adalah hack kedua. Bagaimana ini namanya cara berpikir metakognisi gitu ya. Jadi bagaimana sebelum kita belajar sesuatu, jangan langsung terjun dipelajari, tapi kita coba telaah dulu. Yang dipelajari ini mana ya bagian yang mirip dengan jalan tol yang udah aku punya di kepala. Sehingga dia masuknya lewat jalan yang itu tuh di kepala, jangan bikin jalan baru dari kerikil. Tapi apakah possibility kemiripan itu besar Kak? Maksudnya kayak mempelajari hal baru dengan hal lama ini apakah bisa, maksudnya bisa common gitu? Apakah common?
Tergantung sejauh mana. Pertama tergantung konteksnya tentu saja ya. Kayak misalnya ya mungkin aku misalnya yang satu belajar piano, yang satu belajar masak ya mungkin agak agak jauh gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita punya kemampuan metakognisi yang baik, metakognisi itu adalah berlatih untuk memikirkan cara kita berpikir. Jadi caranya adalah apa? Banyak bertanya pada diri kita. Self-reflect. Buat refleksi kayak gitu. Misalnya kayak gini. Waktu pas aku belajar A sama belajar B, kira-kira apa yang aku sudah ketahui atau apa yang mirip? Atau apa yang aku paling suka? Kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa membantu tuh. Sehingga daripada kita langsung terjun belajar praktis gitu kan. Terus seolah-olah di kepala kita kayak bikin jalan dari kerikil dari tanah kan. Ratain dulu batu jadi pecah-pecah, lama lagi dong. Ini kita tinggal bikin jalur tol baru yang sebenarnya nimbrung jalur jalan tol yang kita udah bangun sebelumnya di kepala kita. Aku pernah denger sih ada wise word gitu, kayak sebenarnya yang kita perlukan adalah attention. Jadi kayak kalau misalkan kita tahu bahwa diri kita tuh kurangnya di A, kurangnya di B, kita tahu action apa yang harus kita lakukan daripada kita kayak ya jalanin dulu aja tanpa nge-assess diri kita sendiri, tanpa kita aware dan menilai diri kita sendiri. Jadi memang benar sih, jadi memang supaya kita kedepannya belajar bisa lebih efektif, latihlah kemampuan metakognisi kita. Akhirnya terbiasalah untuk barusan cara mikir gue gimana ya? Kok barusan gue bisa bagus? Apa ya yang gue lakukan berbeda? Nah, itu banyak dilatih sehingga setiap kali kita ketemu isu baru, masalah baru, hal baru yang perlu diselesaikan atau bahan baru yang kita mau pelajari, kita terbiasa untuk stop, pause, bangun dulu, mau pakai jalan tol mana, baru dimasukin. I see. Sebenarnya resources utamanya adalah kita sendiri ternyata ya. Kita sendiri, tapi harus ada hacknya gitu kan, jangan langsung terjun gitu kan. Yang ketiga adalah ngulang-ngulang kan capek. Metakognisi terus juga nggak selalu udah ada jalan tolnya. Yang tadi misalnya mau belajar main piano sebelumnya cuma bisa masak, gimana dong? Ya sama pakai jari sih, tapi nggak ketemu nih, mohon maaf gitu ya. Ada yang namanya fenomena mirror neuron. Jadi ini menarik banget temuannya. Jadi suatu hari ada seorang PhD student di sebuah lab gitu ya, yang dia meneliti tentang memorinya, aku lupa sih primata apa ya, makak apa, pokoknya monyet lah ya, makaka kayaknya makak ya, atau simpanse. Monyet lah ya, makak. Nah terus habis itu dia pasang sebuah alat gitu, jadi kalau kepalanya bergetar, misalnya ada yang aktif, neuron yang lobus mana aktif misalnya gitu ya, korteks mana aktif, bunyi tuh tit alatnya gitu kan. Nah, suatu hari monyetnya nggak ngapa-ngapain, nganggur doang gitu. Tapi si PhD studentnya ini lagi istirahat makan kacang, ngambil kacang, krauk. Terus si monyetnya bagian kepalanya yang motorik dan merasa lidah itu aktif. Jadi kalau kamu pernah dengar nggak sih monkey see and monkey do? Iya. Itu beneran benar nyatanya. Ternyata ketika kita ngelihat atau membayangkan sesuatu tanpa melakukannya, sebenarnya fungsi-fungsi atau korteks di otak kita yang harusnya itu bekerja ketika kita melakukannya, itu juga bekerja seolah-olah kita melakukannya. Contoh, ada banyak atlet, main piano. Misalnya main piano susah banget nih ya, repetisi udah gue lakuin gitu kan ya. Mengasosiasi udah diasosiasi, tapi bisanya cuma masak kan tadi ya. Susah nih mengasosiasi. Mungkin kita gak usah memaksakan diri untuk gitu. Tapi kita nonton aja di YouTube orang yang melakukan persis lagu yang sama, kita amatin tanpa disadari sebenarnya. Bagian otak kita yang bagian mengatur jari jemari, mengatur telinga, apa segala macam itu bergerak seperti seolah-olah kita menggerakkan jari jemari kita, padahal sebenarnya jari kita nggak gerak. Jadi kadang-kadang ada orang yang belajar dengan cara, gue udah nggak kuat, gue merem dulu deh, gue bayangkan, gue visualisasikan, suka dengar kan ya? Iya.
itu sebenarnya membantu juga. Ya tentu saja kalau gitu doang tanpa psikiater juga nggak bisa. Tapi itu sangat membantu. I see. Wow. Itu hack keberapa? Hack ketiga ya? Hack ketiga. Hack keempat adalah jangan lupa otak kita itu jaringan neuronnya kayak jaring laba-laba. Istilahnya kalau satu gerak, yang lainnya ikut gerak. Maka semakin banyak titik-titik yang kita gerakin, akan semakin aktif tuh gerakannya si jaring-jaring itu. Artinya apa? Kan ada banyak lobus ya. Oh, ini mulai teknis ya bahasanya. Ada banyak bagian gitu ya di otak kita. Ada fungsi yang bagian untuk gerakan-gerakan motorik, ada yang fungsi untuk bagian berbicara dan berbahasa, bagian mendengar, bagian melihat, bagian berpikir, bernalar dan sebagainya, itu kan ada. Nah, bayangin kalau kita belajarnya cuma ngelihat doang, berarti kan yang aktif cuma si bagian otak yang melihat. Kalau mendengar berarti cuma si bagian auditori aja. Kalau bergerak berarti cuma bagian si motor korteks aja. Nah, itu kan ketika misalnya satu bagian ngegerakin di sini, ya geraknya segini-gini aja. Bayangkan ketika kita belajar semuanya kita pakai, video, visual, auditori, gerakan, rabaan, bahkan emosi gitu ya. Kita asosiasikan dengan emosi-emosi, nggak tahu kaget, positif, negatif, apapun itu. Maka geraknya akan semakin heboh, maka semakin cepat tuh bangun jalan tolnya. I see. Jadi kita nggak, karena kan dulu ada tuh assessment kalau misalkan kita tuh orangnya visual aja, auditori aja. Ternyata semua itu tuh perlu ya, Kak? Itu mitos. Oh, itu mitos. Jadi sebenarnya kalau kita mengerti bagaimana kerja otak, semakin banyak penginderaan atau modalities atau fungsi otak yang kita gerakkan, itu akan semakin cepat otak kita menangkap sesuatu dan masuk dari si working memory tadi ke long term memory kita. I see. Wow, ada 4 hacks ya tadi teman-teman ya. Yang pertama, bangun jalan tol. Oke, yang kedua, kalau misalkan kita sudah pernah memiliki hal yang sama, kita asosiasikan dengan jalan tol itu dengan membuat jalan tol yang ikutan cabangan aja. Nebeng aja, nggak usah bikin dari awal gitu kan. Yang ketiga, kita ada mirror neuron yang mana kita bisa melihat mungkin dari video YouTube untuk kayak keahlian yang kayak pengen kita pelajari gitu ya. Yang keempat, untuk menggunakan seluruh indera kita ya, Kak. Sebanyak-banyaknya untuk kita belajar supaya kita lebih bisa menyerap informasi lebih cepat seperti itu. Kak Rasti, sebenarnya aku kemarin itu pernah nonton nih Kak Rasti. Nih ada kayak brain hack 6 secrets to learning faster. Mungkin teman-teman bisa nonton. Pokoknya ada 6, kalau misalkan dilihat di sini ya. Ada attention, alertness, ada sleep, repetition, breaks, sama mistakes. Jadi teman-teman kalau misalkan penasaran langsung aja ke TEDx itu. Aku mungkin mau nambahin nggak? Apa tuh? Yang sleep and breaks itu. Kenapa istirahat itu penting? Gimana tuh? Ini penting juga soalnya. Kadang-kadang soalnya dari tadi kayak kesannya kok belajar harus gitu ya. Tapi kan tadi aku cerita tentang si short term memory pindah ke long term memory. Nah, dari short term memory ke pindah ke long term memory ada sebuah fungsi yang sebenarnya bekerja untuk ngelem tuh semua short term memory di transfer lah, kalau kayak di komputer ya di save, ngeklikin kata save gitu ya kali ya. Mungkin prosesnya kayak gitu. Nah, ternyata itu memang butuh waktu. Ketika itu istirahat dia bekerjanya lebih optimal karena fokus gitu kan. Maka memang istirahat benar-benar mengosongkan pikiran tuh penting. Jadi memang temuan banyak sekali riset dari zaman dulu sih sebenarnya udah terkenal ya risetnya. Orang-orang yang kerjanya itu ada chunk break, dia akan lebih produktif daripada orang yang bekerja keras dan lama-lama turun gitu. Iya. Jadi pakai teknik Pomodoro misalnya gitu, atau meditasi, atau sekedar kayak jalan keluar ruangan. Itu tuh sebenarnya sangat membantu karena itu kita sebenarnya memberi waktu pada fungsi hipokampus kita gitu ya untuk ngeklik tombol-tombol save sebanyak-banyaknya, ngosongin lagi working memory-nya supaya siap diisi yang baru. Kak Rasti, thank you banget. Ini neuron aku udah banyak menerima. Semoga menerima nih informasi dari Kak Rasti, dan tentunya aku bisa serapin banget sih Kak Rasti dan bisa aku implementasikan secara langsung nih. Walaupun aku udah bekerja nih ya, tapi aku banyak pingin belajar hal-hal baru juga, dan
Thank you banget untuk info-info dan hacksnya Kak Rasti. Dan ya guys, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa di comment section ya, atau bisa hubungin aja Kak Rasti di LinkedIn-nya ya Kak Rasti ya. Niken Rarasati, nanti nyari Rasti nggak ada. So that's all teman-teman, bye bye. Bye.